Pawang hujan. Kamar kecil itu terletak di sudut paling belakang rumahku. Ukurannya 3 kali 3 meter. Simbah Prio tergolek tak berdaya di dalamnya. Seluruh tubuh Simbah lumpuh. Hanya kepalanya yang masih sehat dan tak terlihat tua. Kulit mukanya masih kencang, seperti pria berumur 40-an. Bicaranya masih jelas. Hal ini tentu membuat mantri di kampung kami hanya bisa geleng-geleng kepala. Sang mantri tidak bisa menjelaskan penyakit apa yang diderita Simbah. 5 tahun terakhir, Simbah Prio tinggal di rumahku. Sebagai anak sulungnya, ibuku sangat telaten mengurus Simbah. Pagi buta, ibu sudah bangun dan memasak. Sebelum berangkat mengajar, ibu terlebih dahulu menyuapi Simbah. Setelah seharian sekolah, sepulangnya pada sore hari, seharian ibu di sekolah, ibu masih saja harus memandikan Simbah. Dan tak jarang pada malam buta, ibu harus membuang kotoran Simbah. Sejak lama, Simbah dikenal sebagai pawang hujan. Orang-orang percaya ilmu Simbah sangat tinggi. Mereka percaya hujan dan angin tunduk pada Simbah. Bila Simbah bilang hujan akan turun, maka hujan pun turun. Bila Simbah bilang nanti dulu, ya hujan tak akan turun. Betapapun mendung, angin dan petir seolah mengabarkan hujan akan turun dengan derasnya. Meskipun sering mengeluh karena hujan tidak juga turun, mereka sama sekali tidak memiliki keberanian untuk mengusik Simbah. Kecuali sesekali mohon supaya Simbah melepas mantra-mantranya supaya hujan turun. Bos-bos kontraktor sering memanfaatkan jasa Simbah untuk menahan hujan selama mungkin di area proyeknya. Mereka tak ingin proyek-proyek pengecoran jalan, jembatan, saluran irigasi yang tengah digarap terhambat oleh curah hujan. Makin sering hujan turun, proyek mereka akan makin lama kelar. Makin besar juga biaya yang harus dikeluarkan. Biaya tak jadi masalah bagi para kontraktor karena takkan sebesar jika hujan kerap turun. Simbah tak pernah gagal menjalankan permintaan mereka. Berapapun waktu yang mereka minta, Simbah selalu dapat menyelesaikan. Tugas dan pekerjaannya dengan baik, dengan sangat baik. Simbah sesekali meminta melepas hujan supaya sumur-sumur warga di sekitar proyek tidak kering. Mereka yang sedang menggelar pesta perkawinan anaknya juga sering menggunakan jasa Simbah. Walau Simbah tidak pernah mematok harga, berkat perpawangannya, Simbah punya kebun puluhan hektar luasnya, punya sapi berpuluh ekor, punya rumah gedong, sementara orang-orang di sekitarnya masih berumah kayu dan berpapan serta pagar dari bambu. Kata ibu, waktu Simbah masih bujangan, ia pernah berkelana di tanah Jawa, keluar masuk goa, dan menjelajah belantara yang belum pernah diinjak manusia. Dari bertapa itulah Simbah mendapat kesaktian untuk menolak atau menurunkan hujan. Di kamar Simbah dulu selalu tersedia beberapa untai lidi dengan cabai merah dan bawang merah yang ditusuk seperti sate. Setiap 2 hari sekali cabai dan bawang merah itu diganti. Di salah sudut rumah Simbah juga selalu tersedia sesajian berupa buah dan bunga 7 jenis. Buah-buah itu diganti dengan yang baru setiap 3 hari. Aku ingin belajar jadi pawang hujan pada Simbah, ucapku suatu hari kepada ibu. Lah, emang Simbah mau menurunkan ilmunya ke kamu? Mau, pasti Simbah mau. Simbah sudah bilang begitu kepadamu? Memang belum, tapi Simbah kan semakin tua, pasti Simbah mau membagi ilmunya.
Kamu sanggup mengikuti segala pantangannya, termasuk gak tidur, gak makan, dan gak mandi saat bertugas. Aku terdiam. Suatu hari aku memberanikan diri bertanya ke Simba perihal ilmu itu. Simba malah tertawa. Gak usah, Le, ucap Simba. Kenapa, Mbah? Lah wong Simba ini sebenarnya pengen ikut kamu, Le. Ikut kemana, Mbah? Ya ikut Gusti Yesus. Kamu kan selama ini mengajari banyak orang untuk percaya sama Gusti Yesus. Kamu jangan ikut-ikut Simba. Justru Simba yang mau ikut kamu. 5 tahun yang lalu aku lulus kuliah pendidikan agama Katolik. Setelahnya aku mengajar agama di SMP swasta milik Kuskupan. Mengajar agama juga di beberapa sekolah negeri. Di paroki aku aktif di tim katekis. Tugasnya termasuk mengajar calon baptis, calon komuni, dan calon krisma. Walau masih muda, aku didaulat masuk ke kelompok prodiakon. Simba mau dibaptis? Tanyaku. Simba mengangguk. Ibuku pernah bercerita, Simba Prio sebenarnya sudah ingin dibaptis sejak lama. Hanya saja niat itu belum terkabul. Kalau dari dulu Simba dibaptis, apa kata banyak orang dan teman-teman Simba? Simba itu dituakan di kampung. Para tua di kampung ini juga tidak pernah mengenal agama. Sejak muda, kami terbiasa berguru dan mencari kesaktian yang mungkin sulit dinalar oleh orang yang beriman, ucap Simba. Simba, putrimu, sejak dulu adalah orang Katolik yang taat. Dia tidak pernah meminta Simbamu itu menjadi Katolik. Tapi setelah berenung-renung, mencari-cari makna kehidupan yang kesana kemari, Simba yakin yang jadi kepercayaan Simba putrimu itu yang terbaik. Sebelum dibaptis, Simba sempat kuajari beberapa katekis tentang iman Katolik. Kata Simba, pencariannya selama ini tentang kehidupan dan alam semesta terjawab dalam diri Yesus Kristus. Setelah semua siap, aku menghubungi Romo Paroki, minta waktunya untuk datang ke rumah membaptis Simba. Tidak lama setelahnya, kondisi Simba memburuk. Tangan dan kakinya yang telah lumpuh mulai bernanah. Kulit tubuhnya mengelupas seperti ular berganti kulit. Ibu tidak lagi mandikan Simba karena jangankan digosok, dipegang saja daging tubuh Simba akan lengket. Aku ingin mati, ucap Simba. Hari masih pagi, kebetulan hari libur. Kami semua di rumah dan kebingungan mendengar kata-kata Simba. "Nduk, aku minta dimasakkan rebung." Minta Simba kepada ibuku. Ibu tahu kalau Simba sudah minta dimasakkan sesuatu, itu pertanda ia ingin melepaskan diri dari kesaktiannya, termasuk kemampuannya. Bertahan hidup. Apa yang disebut adalah pantangan sepanjang hidupnya agar kesaktian dalam dirinya tidak hilang. Ibu segera mencari rebung dan memasaknya di sore hari. Baru 3 suap, Simba menggeleng pelan. Dalam keremangan kamarnya itu, kami mendengar Simba berbicara tidak jelas, tak lebih dari gerutuan singkat. Aku pun mendekatkan telinganya ke mulutnya. Aku minta didoakan Bapa kami. Kali ini terdengar lebih jelas. Salam Maria juga, kata Simba makin jelas terdengar. Sore itu, aku, ibu, dan bapak berdoa rosario di kamar Simba. Baru sampai peristiwa mulia yang kedua, kulirik wajah Simba yang terbejam dan tak bernapas. Demikianlah cerpen
dengan judul Pawang Hujan, dalam kumpulan cerpen Ketika Kita Tak Kuasa Menolak Kemalangan, karya Romo Benediktus Yogi Wardono SCJ. Tuhan memberkati.